Selamat sore, perkenalkan nama saya Hayul Arzil, NIM 2315101052. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah saya ya untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah desain dan analisis algoritma. Makalah saya berjudul Optimasi Kombinasi Pemain Ganda Putra dalam Bulu Tangkis Menggunakan Algoritma Brute Force. Kita masuk ke latar belakang. Bulu tangkis ya. Kita pasti familiar tentang olahraga yang satu ini. Dimana tidak ya. Olahraga yang satu ini merupakan olahraga yang paling sukses di Indonesia karena hampir setiap kejuaraan Indonesia selalu menyumbangkan medali, baik itu dalam kompetisi uh, yang bersifat antar negara ataupun olimpiade secara keseluruhan. Nah, maka dari itu ya, di sini dalam cabang bulu tangkis terutama di ganda putra penting melakukan optimasi karena performa tim ya harus dibuat secara optimal ya. Performa tim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individual pemain saja, tapi juga oleh sinergi dan kompatibilitas antar pemain yang membentuk dinamika tim yang unik. Namun ada permasalahan ya. Permasalahan itu yaitu permasalahan metode konvensional ya. Yang pertama, penentuan kombinasi bergantung intuisi pelatih. Jadi masalah ini yaitu tidak jadi pelatih itu hanya melihat berdasarkan pengalaman saja atau berdasarkan penglihatan visual saja. Jadi ketika misalnya contoh ya, mereka pelatih melihat pasangan ini cocok ya, mereka langsung membuat sebagai pasangan, namun tanpa mengetahui apakah mereka itu adalah pasangan yang optimal atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dan tidak menjamin eksplorasi seluruh kemungkinan. Kenapa? Misalnya kita memiliki 10 pemain ya. Dari 10 pemain ini akan tercipta 45 pasangan. Kalau dites di dalam latihan, 45 pasangan itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena keterbatasan waktu, logistik ataupun tenaga. Jadi ini ada ketidakadilan karena kita tidak bisa mengeksplorasi seluruh kemungkinan, sehingga bisa saja hasil optimal itu atau pasangan optimal itu terlewat gitu. Kemudian tidak ada pendekatan sistematis berbasis data ya, tidak ada skor ataupun parameter yang baku untuk sistem penilaian ini ya. Jadi penilaian harus sistematis yang mana berbasis data dan bersifat terukur gitu. Oke, kita masuk ke tujuan penelitian dan metodologi. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan algoritma brute force untuk mengoptimalkan kombinasi ganda putra bulu tangkis ya berdasarkan data statistik yang bersifat objektif dan terukur, sehingga kita dapat menghasilkan pasangan dengan performa yang optimal. Nah, di sini saya telah mendapatkan atau saya telah membuat tabel ya yang saya kodekan ID sampai A sampai J ya, atau sekitar 10 pemain, yang dimana parameter evaluasinya itu menggunakan 5 parameter utama yang dinilai dalam skala 1 sampai 10 ya. Parameter yang pertama itu ada kecepatan, kemudian yang kedua daya tahan, yang ketiga smash, yang keempat bertahan, dan pengetahuan. Jadi satu pemain itu maksimal nilainya adalah 50. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi ini adalah 3 komponen ya, 3 aspek penting atau 3 aspek utama yang menjadi landasan kita untuk mengukur atau membuat pasangan yang optimal yang akan kita implementasi nanti di algoritma brute force. Nah, apa aja? Yang pertama itu kekuatan individual. Nah, kekuatan individual ini ya bisa seperti 5 parameter yang tadi ya, speech, daya tahan, kemudian pengetahuan, dan sebagainya. Ini sangat penting karena signifikansi penilaian itu berdasarkan kekuatan, hampir signifikansi ya penilaian itu dari kekuatan individual yang 5 parameter tadi. Kemudian kompatibilitas ya, dimana kita akan mendapatkan kompatibilitas, sehingga ketika kompatibilitas ini tinggi maka kita akan mendapatkan hasil yang akan juga mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian sinergi tim. Nah, untuk sinergi tim ini kita akan
melakukan ya, kita akan gabungkan dulu nilai maksimal pasangan ya, nilai maksimal dari setiap parameter pasangan. Misalnya ada pasangan A sama I, kita akan kumpulkan setiap maksimal parameternya yang 5 tadi ya. Kemudian setelah kita gabungkan nilai maksimalnya, yang kemudian kita cari nilai yang minimal, setelah itu kita bagi dengan 10. Itu untuk sinergi tim. Nah, ini contoh perhitungan untuk pasangan AI ya. Ada 3 parameter atau 3 fungsi evaluasi, fungsi evaluasi di sini. Yang pertama individual strength, kompatibilitas, dan sinergi. Untuk individual strength ya, di sini kita akan menghitung ya seluruh data nilai dari A, kemudian ditambah dengan seluruh data dari dari I gitu. Jadi kita dapatkan di sini 38 tambah 39 dibagi 10, maka kita dapatkan 7,7. Kemudian compatibility. Nah, di sini 9 dikurang dengan 3 aspek penting ya. Yang pertama itu speed, smash, dan defense. Dari masing-masing individu dari pasangan kita kurangi gitu ya, dari 3 aspek tadi. Kemudian dibagi 3. Setelah itu kita mendapatkan dari pasangan AI compatibility-nya adalah 7,67. Kemudian untuk sinergi ya, kita kumpulkan dulu nilai maksimal dari masing-masing parameter dari setiap pasangan. Nah, setelah kita kumpulkan, lalu kita cari nilai yang minimal. Nah, di sini kita dapat dari pasangan A itu adalah 8. Maka kita 8 bagi 10 yaitu 0,8. Nah, di tahap akhir ini kita akan melakukan scoring ya dari pasangan ini dengan memasukkan bobot yang tadi ya. Untuk W1 bobot yang pertama itu 50% dikali dengan individual strength. Kenapa bobot dari individual strength ini tinggi? Karena signifikansi penilaian itu individual strength ini menyumbangkan nilai yang tinggi gitu karena parameter yang tadi. Kemudian ditambah dengan W2 yaitu 30%, kemudian dikalikan compatibility dari pasangan AI, kemudian W3 ya 20% dikali dengan sinergi dari pasangan AI, maka kita dapatkan skor dari pasangan AI itu 6,31. Kemudian kita masuk ke implementasi algoritma brute force. Nah, untuk implementasinya di sini untuk inputnya ada 10 pemain ya dari tabel tadi ya. Kemudian input yang tentu matriks evaluasi yang 3 fungsi evaluasi tadi. Yang pertama individual strength, yang kedua adalah compatibility, dan yang ketiga adalah sinergi. Kemudian kita masukkan bobot parameter ya, yang sudah kita yaitu W1, W2, dan W3 ya. Nah, untuk proses algoritmanya di sini, proses yang pertama itu algoritma akan mengevaluasi 45 kombinasi pasangan ya. Kemudian proses yang kedua ya, setelah melakukan evaluasi dia akan menghitung 3 komponen fungsi evaluasi tadi untuk setiap pasangan ya, dari 45 pasangan tadi. Kemudian tahap akhirnya ya, ketika sudah menghitung semua ya, maka kita akan mendapatkan skor optimal. Maka skor yang paling tinggi adalah merupakan skor yang optimal. Nah, di sini saya akan mendemokan ya implementasi dari algoritma brute force. Nah, di sini kita telah menginputkan ya data pemain ya A sampai J. Nah, kemudian di sini untuk bobot evaluasinya ya kita sudah masukkan juga untuk W1 sama dengan 0,5 ya untuk bobot individual strength-nya. Kemudian W2, W3 ya sudah kita masukkan juga sebagai compatibility dan tim sinergi. Nah, kemudian di sini kita masukkan 3 fungsi evaluasi tadi yaitu individual strength, compatibility, dan tim sinergi. Nah, kemudian untuk scoring ya ada evaluate underscore pair ya. Kemudian result untuk mengevaluasi seluruh pasangan ya. Ini. Kemudian untuk rank ya, kita akan memanggil seluruh pasangan ya 45 tadi. Nah, di sini kita melakukan iterasi ya. Kita masukkan tadi pair, score, indiv, compatibility, sinergi ya. Nah, kemudian kita masukkan variabel rank ya. Nah, setelah itu di sini saya sudah jalankan ya. Nah, kita mendapatkan bahwasanya optimal dari pasangan terbaik yaitu adalah BI dengan skor 6,54 dari 45 pasangan
Dari demo tadi kita mendapatkan hasil optimasi dan kombinasi terbaik ya, yaitu pasangan BI. Nah, dari 45 kombinasi yang telah dievaluasi, pasangan BI berhasil ya meraih skor tertinggi yaitu 6,54 dan terpilih sebagai kombinasi optimal ya. Nah, ini profil pemain B sama I ya. Untuk pemain B ya totalnya 37, kemudian untuk pemain I total 39 ya. Untuk keunggulannya sendiri yaitu dari kekuatan individual 7,60 ya. Ini memperlihatkan bahwa kualitas pemain dari pasangan ini sangat baik secara keseluruhan. Kemudian dari kompatibilitas mereka ya, tertinggi dari semua pasangan ya, yang menunjukkan kecocokan yang luar biasa. Kemudian untuk sinergi tim ya, yaitu 0,70 ya, tidak ada kelemahan yang mencolok ya dari sisi permainan mereka. Nah, kemudian kita masuk ke untuk membandingkan dengan metode konvensional ya. Melihat permasalahan yang tadi ya, kita bisa lihat ya bahwasanya di sini kita akan melakukan secara metode konvensional dan membandingkannya dengan metode brute force ya. Nah, untuk metode konvensional yang pertama itu pasangan CH ya. Ini kenapa alasan pemilihannya? Ya karena mereka dilihat memiliki kecepatan dan smash yang kuat ya. Ini hanya dasar dua ini yang menjadi dasar. Namun kita bisa lihat ya peringkat brute force-nya itu 9 ya. Kemudian skor algoritmanya 6,32 dan selisih dari pasangan BI yang optimal adalah 0,22. Kemudian pasangan konvensional yang kedua yaitu BG karena alasan pemilihannya itu karena seimbang saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya peringkat brute force-nya 2 gitu dan memiliki selisih optimal min 10. Kemudian skor algoritma 6,44. Kemudian pasangan yang ketiga dari pasangan konvensional yaitu AF. Dia dipilih gara-gara daya tahannya kuat gitu. Nah, di sini kita lihat skor algoritmanya 6,42, peringkat brute force-nya 4. Selisih dari pasangan yang optimal dari brute force itu min atau 0,12. Nah, kita bisa lihat ya keunggulan signifikan dari algoritma brute force ya, yang mampu menghasilkan kombinasi optimal yaitu pasangan BI yang unggul dibandingkan semua pendekatan konvensional dengan selisih 0,10 sampai 0,22 dari pasangan konvensional terbaik. Oke, kita masuk ke kesimpulan dasaran. Jadi algoritma ini berhasil menemukan pasangan terbaik yaitu BI dengan skor 6,54. Pasangan ini menang 100% dalam simulasi melawan berbagai lawan karena dia itu pasangan yang optimal dan dari segi penilaian dari 3 fungsi evaluasi tadi memang bisa kita lihat ketika melawan tim yang seimbang pun masih kuat, bisa menang, tim agresif juga, dan tim bertahan juga masih bisa menang. Jadi win rate-nya 100%. Nah, untuk pasangan yang kedua kita bisa lihat yang pasangan yang EI ya. Ini dia ketika dia melawan versus tim yang seimbang dia bisa menang, tetapi ketika melawan tim yang agresif atau memiliki kecepatan tinggi memang dia itu overall rata-rata atau kesusahan gitu. Kemudian untuk melawan tim yang bertahan dia juga bisa menang ya, dan juga sama dengan GI ya, hampir mirip-mirip, cuman dia draw di melawan tim yang seimbang. Untuk BG yang konvensional ya, ketika melawan tim yang seimbang dia draw, tim agresif dia loss, dan tim melawan tim yang bertahan draw karena memang penilaian parameter atau pasangan ini memang sangat mencolok kekurangannya deh, ya, baik dari pertahanan kemudian dari segi agresivitas memang kurang. Nah, jadi titik keberhasilan ini memang yaitu adalah kekuatan individual pemain ya 70% dan kesesuaian pasangan. Nah, untuk saran sendiri ya, jadi pelatih sebaiknya menggunakan algoritma ini sebagai alat bantu saja, bukan pengganti keputusan. Nah, sebaiknya pasangan ini ya atau hasil algoritma ini dipertandingkan di latihan dulu atau di pelatnas dulu sebelum debut di kompetisi resmi ya. Dan juga bisa menyesuaikan dengan kondisi lawan dan situasi pertandingan juga. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya Hayul Azil, terima kasih.